Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Nama saya Adolf Waro dari Dewan PKLU. Untuk pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur berlimpah terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan mempertemukan kami dalam program membaca Alkitab bersama dengan para warga lansia GPIB. Untuk itu kami mohon hikmat-Mu menuntun kami, dan biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan memberlakukannya itu dalam kehidupan beriman kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Galatia 6 ayat 3-5. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu warga PKLU, renungan malam ini sesuai dengan Sabda Ibina Umat berjudul Realistis Menilai Diri Sendiri. Ayat emas yang menjadi landasan renungan adalah ayat 4 yang menyatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sahabat-sahabat lansia, biasanya jauh lebih mudah bagi kita untuk menilai orang lain ketimbang menilai diri sendiri. Segala hal bisa dinilai, baik secara fisik, karakter, penampilan, dan lain sebagainya. Namun seringkali, khususnya adalah menilai hal-hal yang buruknya saja. Situasi seperti ini membuat kita terlihat angkuh dan memandang orang lain lebih rendah. Padahal diri kita sendiri juga banyak kekurangan yang perlu diperbaiki sebenarnya. Maka dari itu, kita perlu berkaca atau introspeksi sebelum menilai orang lain. Dalam bacaan kita juga ada kecenderungan dari beberapa orang yang suka mengurusi hidup orang lain. Dengan komentar-komentarnya cenderung menghakimi dengan standar diri sendiri, membuat seseorang nampak sombong dan memandang orang lain lebih rendah. Maka Paulus menasihati orang-orang Galatia ini agar jangan merasa
paling rohani dan benar, sehingga menegur dengan sombong. Mestinya mereka juga menyadari bahwa diri mereka juga lemah dan bisa jatuh. Oleh karena itu, harus berjaga-jaga agar tidak jatuh. Bahkan sebenarnya mereka dipanggil selaku orang percaya untuk menolong sesama saudara seiman, bukan malah membiarkan apalagi mencari-cari kesalahannya. Karena daripadanya akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah, yaitu bagaimana kasih dan kepeduliannya terhadap sesama. Melalui bacaan ini, kita diingatkan untuk jujur dan realistis menilai diri sendiri. Janganlah menipu diri. Menipu diri sendiri dengan kesombongan, padahal dirinya sendiri juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Jadi mengapa kita lebih suka menilai orang lain, terutama hal-hal yang buruknya? Sehingga benarlah peribahasa yang menyatakan, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kalaupun ada sesama kita dengan segala kelemahan dan kesalahannya, maka sudah tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menopangnya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah renungan malam ini. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bapa Maha Pengasih, mampukan kami melihat diri kami sendiri dengan segala kekurangan dan keterbatasan, supaya kami tidak jatuh pada kesombongan diri. Kami berdoa bagi warga Lanse GPIB dalam kehidupan mereka bersama anak dan cucu-cucu. Engkau yang menyertai mereka. Apabila mereka dalam kondisi sakit, Engkau yang memulihkan mereka. Apabila menghadapi pergumulan berat, Engkaulah yang menolong mereka. Kami berdoa untuk penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun ke-14 PKLU Lingkup Sinodal tanggal 12 Oktober 2024 di GPIB Sumber Kasih, Jakarta, Mupel, Jakarta Selatan. Berkatilah panitia ulang tahun bersama dengan Mupel Jakarta Selatan dan Dewan PKLU. Kiranya Engkau memberikan semangat, kekuatan, dan hikmat-Mu untuk memampukan mereka menyelenggarakan peringatan ulang tahun PKLU ini dengan sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara, khususnya menghadapi penyelenggaraan pilkada secara nasional tahun 2024 ini. Kiranya seluruh pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oma opa, warga lansia, selamat menjalani kehidupan yang bermakna, terus berkarya dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati.